Kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah sampai mana sih? Oke, apa cara bacanya ya? Nah, cara bacanya gimana nih? Ya udah SO2 berarti sulfur, oksigennya ada berapa? Ada 2, berarti dioksida. Berarti 2 sulfur dioksida fasa gas direaksikan dengan oksigen fasa gas O2 akan menghasilkan produk berupa 2 sulfur trioksida fasa gas. Gitu ya cara bacanya. Persamaan. Nah, pertanyaan di sini kenapa? Pertanyaan ini. Kenapa oksigennya ini 2? Kenapa nggak oksigen aja 1 gitu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak, guys? Ini aku pernah bahas pas offline loh. Ingat nggak? Datang, Kang. Nggak datang. Oh, gimana? Aku kan nggak datang. Oh, nggak datang. Aku nggak datang. Oke. Jadi di nature, di alam, ada unsur yang ditemukan secara diatomik. Jadi pasangan sama dirinya sendiri diatomik. Kayak O2, H2. Nah, diatomik ini selektif, guys. Hanya ada 7 molekul yang ditemukan di alam itu diatomik. O2, H2 gitu. Jadi kayak pas kita nemu alam tuh nggak oksigen sendiri aja, tapi pas kita nemu di alam itu oksigen tuh pasti berikatan sama oksigen lainnya gitu loh. Nah, hanya ada 7 nih. Apa aja? Pertama ini H, terus dari sini nih N, O, ini nggak kelihatan warnanya. Sorry guys. Tak ganti dulu warnanya. Ini nih. Gimana sih? Draw. Kok iris? Oke. N O C L B R I. Ya, N O F C L B R I. Itu 2 3 4 5 6 7 sama H. Aman nggak? Jadi kalau di alam nih, kita pasti nemu N itu pasti 2-an. O pasti 2-an, F fluorin 2-an, Cl juga 2-an, Br juga 2-an, I 2-an juga gitu loh. Nah, fasenya itu tergantung suhunya. Kadang di suhu ruangan ada fasenya gas, kadang liquid bentuknya, kadang padatan, kan tergantung suhu gitu. Sama aja kayak air. Air kan titik bekunya itu 0 derajat. Jadi pas 0 derajat Celcius dia udah mulai beku. Atau ya tengah-tengah lah beku sama cair. Jadi padatan dong, es gitu. Terus pindah ke liquid jadi cairan pas di suhu 0 derajat, tapi pas di suhu 100 derajat kan dia mendidih. Dia jadi gas, jadi uap. Kayak kalian kayak gini, es dari apa? Ini apa namanya? Kulkas, terus dipanasin sama kalian, dinaikin suhunya. Nah, bahkan kan dia tiba-tiba jadi cair. Nah, pas suhu 100 derajat dia tiba-tiba nggak ada hilang, jadi gas gitu. Aman nggak? Jadi dari solid, padatan, liquid, terus gas. Tuh, gitu-gitu. Karena pengaruh dari apa? Suhu T gitu. Oke. Aman ya. Jadi kenapa ditemukan O2 itu karena di alam kita nemunya itu dia 2-an, diatomik. Oke. Bukan monoatomik. Oke. Nah, sekarang nih di sini ditanyanya apa? Perbandingan volume gas sulfur dioksida sama gas oksigen. Gas sulfur dioksida sama gas oksigen. Perbandingannya berapa? Oke. Ya udah, koefisiennya aja 2:1. Berarti ini 2, ini 1. Sesimpel itu, guys. Jadi kayak kalau 50 liter oksigen, pasti SO2-nya berapa kali lipatnya? 2, berarti 100 liter. Aman nggak? Oke. Oke, kalau misal 20 liter oksigen, berarti butuh berapa SO2 biar nanti hasilnya SO3? 40, bener. Karena 2 kali lipatnya ini, 2:1. Jadi jawabannya yang B gitu. Oke, itu untuk soal ini ya. Sorry. Salah ini aplikasi. Anyway gini, kita mau ngomong ke konsep mol dulu deh. Ini 2:1 jawabannya. Oke, sekarang konsep mol. Nah ini guys, mol. Mol itu apa? Ada yang tahu? Mol. Ada yang tahu mol itu apa? Mol. Logonya N kecil. Mol. Tahu nggak sih besaran pokok yang ada di fisika itu? Ada 7 kan? Apa aja coba? Sekarang, panjang, meter,
massa kilogram. Terus apa lagi? Waktu second. Terus ayo di kelas 10 semester 1 awal banget dari mempelajari ilmu sains. Panjang, masa, waktu ada 7 kan besaran pokok. Masa ayo. Udah ini beda berapa bulan langsung lupa ya. Suhu. Oke, suhu apa tuh? Satuan internasionalnya. Suhu Kelvin, bener banget. Terus apa lagi? Kuat arus kan? Oke, kuat arus. Kuat arus apa? Kuat arus Ampere. ampere, bener banget. Kuat arus ampere. Ampere. Terus lagi intensitas cahaya apa? Intensitas cahaya candle, kandela. Kandela tuh ini loh bahasa Inggris. Tahu nggak candle artinya apa di bahasa Inggris? Apa? Nggak kedengeran ya? Di mute kayaknya. Lilin. Iya bener banget lilin. Jadi intensitas cahaya itu candle, lilin gitu. Terus satu lagi apa nih? Jumlah zat. Nah, jumlah zat guys. Satu internasionalnya apa? Mol, bener banget, mol. Nah, jadi kayak jumlah zat tuh satuannya mol. Jadi gini, mol tuh apa? Kalau berfilosofi sedikit, mol tuh gini. It's like besaran yang universal. Universal. Maksudnya universal di sini apa? Semua sama. Maksudnya gini, kayak lusin, satu lusin. Satu lusin itu berapa sih? 12. 12. Satu kodi? 20. Satu rim? 500. 500. Nah gini, misal satu lusin telur, berarti kan 12 buah telur. Terus kalau mobil, satu lusin mobil, berarti kan 12 mobil. Lihat, ini kan sama-sama 12, jumlah zatnya sama-sama 12. Akan tetapi beratnya pasti beda kan. 12 telur, let's say, kalau 4 itu 1/4, kalau 12 berarti 3/4 deh. 3/4 kilo. Kalau 12 mobil lah, satu mobil let's say 1 ton. No, kelebihan. Berapa ya kira-kira? 100 kilo deh. Berarti ini 1,2 ton. Let's say ya, let's say satu ininya 100 kilo. Ini let's say, jadi meskipun sama-sama satu mol telur, satu mobil kan sama-sama satu mol, sama-sama jumlah zatnya tuh, misal sama-sama satu lusin, 12, tapi beratnya beda. Nah gitu loh, sama aja kayak tadi, siapa namanya, unsur. Satu mol dari oksigen berarti kan ada 6,02 kali 10⁻23 partikel O. Jadi ada banyak gitu lah. Let's say kalau 1 mol dari NaCl berarti ada 6,02 kali 10⁻23 molekul. Ini ngomongnya molekul ya. Karena lihat karena dia duaan gitu. Kalau O kan satu unsur. Gitu-gitu. Let's say kalau 3 mol dari apa ya? H2O air. Berarti dia berapa nih totalnya? Apakah 6,02 juga? Kan lihat 1 mol tuh 6,02. Tapi kalau 3 tinggal dikali 3 dong. Berapa tuh? Berapa guys? Ada yang tahu? Kalau 1 tuh 6,02 kali 10⁻23. Kalau 3 kali 3-nya 18 dong. 0,06 kali 10⁻23. Kalau 5 mol berarti kali 5 dari 6,02. Berapa tuh? 30,1 kali 10⁻23 something gitu. Nah, bener banget. Berarti kalau 3 mol H2O berapa dong ini? Ngomongnya. Berapa jumlah dari 3 mol H2O? Yaitu 18,06 kali 10⁻23 molekul air H2O gitu. Jadi kayak banyak ya. 10⁻23 tuh banyak banget, guys. Kayak nolnya juga ada 23 gitu. Ya gitu-gitulah. Nah, tadi apakah 1 mol oksigen itu beratnya, ini tinjaunya massa,
apa sama dengan dari 1 mol NaCl? Kok udah dicoret? Ini sama nggak kata kalian masanya? Apakah sama atau Beda. beda? Bener banget. Kenapa beda? Ayo. Tadi jawab beda, harusnya tahu dong alasannya kenapa beda. Karena kenapa guys? Ayo. Makanya aku suruh kalian bawa tabel periodik. Lihat saya di sini ya, lihat. 1 hidrogen itu beratnya 1 di sini. Jadi itu 1 gram per mol. Jadi kalau gue punya 1 mol hidrogen pasti ada 1 gram. Kalau misal gini, 5 gram per mol, berarti 1 mol itu tuh something pasti 5 gram beratnya. Aman nggak? Jadi di bawah ini itu namanya AR. Massa atom relatif. Kenapa relatif? Karena gini, uniknya gini. In nature, tadi balik lagi ke alam ya, itu tuh ada namanya isotop. Ini aku udah ngomong isotop ya kemarin. Isotops. Nah, iso itu artinya sama. Top itu atasnya. Let's say gini. Misal unsur namanya X. Dia itu nomor C. Nomor atomnya kan 12. 12 gitu. 6. Sorry, 6 guys. 6. Nah, dia tuh di nature kita tuh nemu karbon tuh enggak yang 12 aja, tapi ada juga yang masanya 13. Ada juga yang masanya 14. Nah, 14 ini radioaktif. Radioaktif tuh kadang nemu, kadang enggak stabil. Jadi dia jarang ditemukan. Jadi mostly di nature kita tuh nemu karbon tuh ada yang masanya 12, ada yang masanya 13, sama ada yang masanya 14. Nah, terus pas kita spektroskopi, jadi terus kita nemu data signal itu tuh gini. Kalau yang C-nya 12 itu kita nemunya segini. Kalau C-nya yang 13 kita nemunya hanya segini. Nah, let's say ini 75%, ini 25%. Total harus 100 ya. Nah gitu. Jadi kimia itu by eksperimen guys. Nah ini tadi eksperimen itu pakai spektroskopi massa. Jadi kita ambil sampel karbon dari alam, terus kita nemu, oh ternyata ada loh unsur yang ketemu signal karbon yang masanya 12 itu 75% dari seluruh alam. Karbon yang 13 itu 25% dari seluruh alam. Nah makanya ini average atau atomic mass. Jadi kayak average itu kan relatif, rata-rata gitu. Jadi udah, ngitungnya gimana? 75% kali 12 ditambah 25% kali 13. Nah, nanti ketemu masanya. Ini hitung. Ayo hitung. Berapa? 75% kali 12. 8. 9. 3/4. 4, 3. Iya benar, 9. 25% dari 13. 13 bagi 4. 3,25. Jumlahin deh, berapa tuh? 11, 12,2. Nah, jadi AR dari C itu 12,25. Nah, AR itu kan tadi rata-rata, berarti ada sumbangsih dari karbon yang 12 sebanyak 3/4 dan sumbangsih dari karbon yang 13 sebanyak 1/4. Jadinya keluar deh 12,25 gram per mol. Jadi pas kita nemu 1 mol itu digeneralisasi isotopnya yaitu 12,25 gram. Itu tadi average atomic mass. Rata-rata gitu. Oke. Nah, ini ya 12 nih. Ya kurang lebih sama lah 12 di sini. Nah, let's say kalau 14 di sini maksudnya apa dong? Nitrogen di sini. Jadi kalau kita nemu apa? 1 mol dari nitrogen. Kan tadi lihat nitrogen di sini AR-nya itu 14,01 gram per mol. Jadi kalau kita nemu 1 mol nitrogen, beratnya itu 14 gram, 0,01 gram. Terus kalau misalnya nemu fluorin di alam, kalau nemu fluorin sebanyak 1 mol, itu pasti kan airnya itu tadi 19 gram per mol. Kalau 1 mol berarti 19 gram. Tuh, beda kan? Meskipun sama-sama 1 mol, meskipun sama-sama 6,02 kali 10⁻23 partikel, kayak jumlah zatnya,
jumlahnya, itu beratnya beda. Sama kayak tadi, telur sama rumah misal. Wih, jauh banget. Telur kan, meskipun sama-sama berat apa jumlah zatnya 12 satu lusin, kan beratnya beda. Gitu. Atau ini 6, misal 1 mol telur berarti 6,02 kali 10 pangkat 23 telur. Wah, sebanyak apa tuh? Sama 6,02 kali 10 pangkat 23 ini rumah. Pasti kan lebih berat rumah. Karena apa? Tadi AR-nya tuh beratnya rumah gitu-gitu guys. Jadi tadi mol tuh besarannya universal. Nah, kalau jadi kayak besar universal yang artinya jumlah zatnya sama, 1 mol. Ya udah, 1 mol F bakal sama dengan jumlah zatnya 1 mol oksigen lah. Sama, pokoknya jumlah zatnya sama. Tapi ditinjau dari masanya, dari volumenya itu pasti beda. Gitu. Oke, jadi ya tadi. Oke, ada terminal mol guys. Nah ini tuh penting banget. Terminal mol. Wih, kayak terminal apa aja nih bos. Jadi gini, si mol ini itu, gue mah mau, misal kita udah ketemu molnya, udah ketemu jumlah zatnya ya. Kita mau hasilnya itu mau masak gitu. Mau masak berarti kan nyarinya kilogram atau gram lah ya. Ya udah tinggal dikali something gitu lah. Ya ini tinggal masukin rumus. Sebenarnya ini enggak rumus sih. Hehe, nanti aku kasih. Ya intinya gitu. Pokoknya ini tuh something lah ya. Penting. Tapi aku nggak mau ngajarin rumus ke kalian. Karena untuk apa coba ngafalnya banyak-banyak. Nggak ada kerjaan. Ya udahlah. Oke. Let's say kita latihan soal yang banyak aja. Bentar. Oh iya, aku mau ngenalin juga tabel MRS tadi. MRS. Nah, MRS itu apa? M itu mula-mula, jadi kayak, gue mau nambahin air sebanyak 1 gram. Ya udah di sini 1 gram. Terus telur 2 butir, gitu-gitu. Reaksinya nanti ini bakal, ya udah airnya bakal habis, banyak 1 gram, min dong. 2 butir, ini juga min. Tapi nanti bakal ada 1 kue yang loyang, 1 loyang 2 meter diameternya. Let's say gitu. Berarti ini habis, sisanya nanti bakal jadi deh 1 loyang kue 2 meter. Langsung dimakan atau dijual. Ya, bebas terserah kalian. Tapi anyway, untuk masuk di MRS ini, itu tuh harus sama. Lihat, di sini ada gram, di sini ada butir. Di sini ada loyang. Satuannya aja udah beda. Nah, itu tuh nggak universal, guys. That's why satuan tabel MRS ini kayak nggak rapi ini. Bentar. Draw line. Wih, rapi, guys. Haha. Oke, jadi tadi. Nah, harus mol. Usahain mol ya, masuk ke tabel sini. Ya, gitu aja. Itu untuk pengenalan, karena nanti kita bakal latihan yang banyak. Oke, kita masuk soal ini. Aku screenshot nggak ya? Nggak usah lah. Berapa volume nitrogen yang bereaksi dengan screenshot aja deh. Oke. Bentar guys. Oke, ayo. Ada yang bisa jawab nggak ini apa? Jawabannya. Berapa volume nitrogen yang bereaksi dengan 6 liter hidrogen? Tuh, lihat di sini. Nitrogen itu kan tadi ditemuin di alam pasti diatomik, yaitu N2. Direaksiin sama hidrogen, H2. Gitu ya. Terus dia bakal ngasilin apa? Amonia. Amonia itu NH3. Ini aku nggak mau, ini licik sih kalau ada ini. Nah, sekarang kita nyamain setara yang kemarin kan. Lihat, di kanan kita tinjau N. Di kanan N-nya baru 1, bos. Di kiri udah 2. Nah, biar sama-sama 2 nih. Berarti ini tinggal dikali 2 aja nggak sih? Karena 2 ini jadi, nah ya udah dimasukin 2 di sini. Nah, sekarang lihat. N-nya udah 1 kali 2, udah 2. Di sini udah 2. Aman dong, setara. Sekarang tinjau H-nya. Di kiri itu ada 2. Di kanan itu 3 kali 2. Ada 6. Loh, di kiri 2, di kanan 6. Biar sama-sama 6 nih. Berarti ini dikali 3 dong. Ya udah, masukin 3 di sini. Nah, ini udah setara kan? Lihat. Tinjau nitrogen. 2, 2. 6, 6. Gitu loh. Aman nggak?
Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kalau nggak dikasih tahu persamaan reaksinya, nanti kejebak loh. N2 sama H2-nya nanti kalau nggak setara juga nanti bakal beda koefisiennya. Misalnya, kalau kalian misal nggak dikasih ini N2 sama ini licik sih sebenarnya. Kayak udah ada, tinggal masukin. Nah, kalau nggak ada gimana? Nah, saya kalian langsung masukin gini. N tambah H, nitrogen tambah hidrogen. Nggak ada duanya. Kan jadinya gini, NH3. Nanti setaranya bakal beda. Lihat, jadinya N tambah 3H jadi NH3. Ini kan setara ya, tapi beda. Kenapa? Karena di alam kita nemu nitrogennya itu 2, diatomik. Hidrogennya juga diatomik. Nah, ini bakal beda juga hasilnya. Ini harusnya 2, tapi di sini 3. Nanti bakal salah prediksi. Gitu-gitu, guys. Jadi makanya itu tuh basic sih yang diatomik tadi, tapi nggak diajarin. Parah. Oke. Jadi gimana nih? Volume nitrogen yang bereaksi dengan 6 liter hidrogen. Berarti di sini ada 6 liter. Ini mula-mula reaksi sisa. Yang ditanya apa? Mula-mula. Oke. 6. Oke. Lihat ya di sini. Mula-mulanya di sini hidrogennya ada 6 liter. Nitrogennya X. Yang mau dicari sama kita. Terus ini pada keadaan suhu dan tekanan yang sama ya. P, NT yang sama. Oke. Ini mula-mulanya ya, pas reaksi itu bakal kebentuk, misal ini habis deh, sama-sama 6 liter, habis gitu ya, ini min. Kalau 6,3, kalau 1 apa? Lihat, kalau 3 itu 6, 3 itu 6, kalau 1? 2. Aman nggak? Kenapa bisa kayak gitu? Itu tuh perbandingan biasa. Rasio. Ya, rasio, bisa bener. Ya, 3 itu 6, ya koefisiennya. Ini 3 itu 6 liter. Kalau 1 koefisiennya itu berapa liter nih? Ini 1 kan? Berapa liter yang bereaksi? Nah, itu tuh perbandingan. 3 ke 6 kali 2. 1 ke X berarti kali 2 dong. Jadinya 2 gitu. Oke, berarti di sini 2 liter. Nah, di sini berarti kebentuk NH3 berapa? Kalau 3, 6. Kalau 2, 3, 6. 2 berapa tuh? 3 ke 6 kali 2. 4. Kali, ya 4. Jadi 4 liter. Nah, lihat. Kalau reaktan tadi kan minus. Karena dia bakal habis. Kalau nggak bakal habis juga sih. Bakal hilang lah. Jadi something new. Yaitu produk. Berarti ini plus. Oke. X ini harus 0 ya. Berarti ini 4 liter. Karena kita asumsi itu habis reaktannya. Berarti lihat dari persamaan ini nih. Kita tinjau di sini. Berarti ganti warna. Ganti. X min 2 liter harus 0. Berarti X-nya berapa? Tinggal minggat ke kanan. Minggat jadi apa? Plus 2. Plus 2. Iya. 2 liter. Jadi jawabannya yang mana? A, B, C, D, E. C. Gampang ya? Nah gitu ya. Nah lanjut lagi di sini. Nah ini udah disetarain. Nanti kalau soalnya aku nggak setara, kalian harus nyetarain ya. Oke, jika 2 liter gas butena. Butena itu yang mana? Apakah C4H8, oksigen, CO2, atau H2O? Yang mana guys? Butena. Kalau kalian nggak tahu butena yang mana, lihat aja yang lainnya. Ini kan O2 apa? O2 apa namanya? Oksigen. Kalau CO2 ada 1 karbon, ada 2 apa? Dioksida. Sama aja lah. Gitu. H2O apa dong? Dihidrogen. O-nya monoksida. Monoxide. Oke nggak? Aman? Ini nggak etis sih. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa ini Latin. Oke, salah sih. Berarti butena itu yang mana dong? Sisanya. C4H8, bener banget. Nah, jadi jika 2 liter gas butena dibakar, nah lihat proses pembakaran di bumi khususnya, itu pasti bereaksi sama oksigen. Tapi kalau pembakaran di samping sana, di planet lain,
mungkin reaksinya bukan sama oksigen. Tapi kalau pembakaran di bumi itu pasti identik sama apapun direaksiin sama oksigen gitu. Oke? Ingat ya, oksigen itu diatomik. Jangan lupa. Oh, ada 2. Oke. Tadi kalau 2 liter gas butana dibakar, gas hasil reaksi total, lihat H2O di sini itu uap. Nah, lihat aja. Kalau 1 itu 2, kalau 4 berapa? 1, 2, Bos. Kalau 4, ini kali 2. Ini kali 2. Berapa? 8. Kalau ini juga 4, sama dong, 8. Nah, yang ditanya apa? Volume total gas. Ini gas ya, karena dia bakal ngasilin apa? Karbon dioksida berupa uap, dan H2O juga berupa gas, uap air. Jadi ini sama-sama gas. Totalnya berapa? Total gas. Berapa guys? 4 tambah 8? 16. 16. Gitu gampang. Gampang banget kan? Gitu lah. Tapi guys, ingat. Tapi kalau di sini, misal H2O-nya liquid. Kan yang ditanya total gas. Berarti ini 8 liter, ini 8 liter. Yang ditanya kan total gas. Berarti 8 liter aja. Tadi kan ini dengan asumsi H2O-nya itu dia berupa uap air juga. Berupa gas juga. Jadi dijumlahin 16. Gitu. Jadi hati-hati terkecoh dengan something. Intinya harus tadi jeli dan filosofis guys. Sama soalnya. Memahami maksud soalnya apa. Atau kalian bisa ngebayangin sendiri. Oh, misal gue punya butena, terus dibakar. Ting. Oh, maksudnya butena itu apa? Butena itu gas. Itu gas LPG, guys. Gas LPG. Nah, gas LPG ini kan dibakar, ya udah jadi CO2, uap, sama H2O uap. Jadi kayak habis gitu kan. Kayak bensin deh. Bensin kan kalau dibakar, ya udah jadi uap-uapnya. Ya udah gitu. Jadi kalian harus ngebayangin juga kalau di sini nggak dikasih tahu fasenya apa, gas atau liquid atau solid dan lain sebagainya. Gitu. Aman ya. Lanjut. Ini udah tadi. Sekarang ini 3 liter gas karbon monoksida. Ya udah gambar dulu dong. Gas karbon monoksida apa? Berarti C karbon monoksida. Berarti oksidanya ada mono, ada 1. Iya. Berarti C apa dong? Oh. CO. Direaksiin, berarti ditambah. Ini ada di kolom reaktan, reaksi. Ditambah 2 liter oksigen. Nah, oksigennya apa? O2. O2. Kenapa O2? Ayo. Kenapa nggak O aja? Karena di alam kita nemunya oksigen itu berduaan atau disebut, ayo guys, yang tadi hanya ada 7 aja. Apa tuh? Diatomik. Oke. Diatomik. Lihat, di 2 atom. Berarti ada 2 atom yang berikatan gitu loh. Ngasilin atau membentuk karbon dioksida. Berarti ada C karbon 1, dioksida. Berarti oksidanya ada di. Di itu kan 2. Berarti apa dong? Oksida itu apa sih? O kan? Berarti O2. Nah, gitu. Nah, lihat, ini tuh nggak setara, guys. Nah, setaranya gimana? Ayo, ini gimana? Lihat, di kiri C-nya udah 1 ya, aman. Sekarang O-nya, di kiri ada 1 tambah 2, ada 3. Di kanan baru ada 2. Gitu. Nah, biar sama-sama sama gitu, mau sama-sama 3, mau sama-sama 2, itu gimana? Ya udah, tinggal boleh nggak kalau aku ini kasih setengah di sini? Jadinya kan setengah kali oksigen O2 jadinya 1 kan. Jadi O-nya ada 1, di sini ada O-nya 1. Jadi 2. Ini juga ada 2. Aman nggak? Oke? Aman? Amankah? Itu bebas sih kalau kalian mau pakai rumus yang ABC yang kayak kemarin, itu bisa sama aja. Tapi ini biar cara cepatnya sih. Nggak cara cepet juga. Ya gitulah. Oke? Aman nggak? Oke deh. Ya udah. Kita ini jadinya berapa nih? Jadinya ini kali 2 aja karena ada setengah, nggak apa, kurang etis. 2 CO tambah 2 kali setengah, 1 O2, 2 CO2. Oke, aman? Lihat aja di sini. C-nya di kiri ada 2, di kanan ada 2. C-nya, O-nya di kiri ada 2 tambah 2, 4.
Di kanan ada 2 kali 2, 4. Nah, sama kan? Oke, aman ya? Nah, kalau nggak aman, langsung ini aja ngomong. Oke, Aman, Kang. sip. Oke, kalau 3 liter gas monoksida, berarti di sini ya, 3 liter. Sama 2 liter di sini. Berikut ini pernyataan yang benar, kecuali. Oke. Ya udah. Ini mah serunya di ini loh. Bentar. Ini terakhir ya soalnya ya. Ya aku pengen main terus ya sama kalian. Main ini perhitungan. Udah soalnya sih. Iya, seru banget loh. Iya, seru banget sih asli. Kalau masih siang mah nggak apa-apa nggak sih udah sore. Iya, bener banget. Ya kapan-kapan ya nanti kita main ini full semuanya. Cepet ya. Kalian ngitungnya yang cepet juga biar enak nanti. Oke? Siap, Kang. Sip. Oke, jadi tadi kita udah nemu pernyataan yang setara apa? 2 CO ditambah O2 ngasilin 2 CO2 gitu. Nah, tadi kalau kita tanpa pengetahuan ada loh yang diatomik, nanti jadi gini. CO ditambah O jadinya CO2. Oh, ini udah setara. Nah, lihat koefisiennya jadi beda. Nah, gitu loh. Jadi pengetahuan diatomik itu sebenarnya missing, hilang gitu. Di gimana? Di materi sekolah. Itu lebar asli. Oke. Kita buat tabel MRS-nya ya. Pertama-tama ngerjain perhitungan kimia harus buat tabel MRS yang rapih. Oke. MRS kita ganti warna deh. Oke. CO-nya tadi dia ada berapa? 3 liter. Mula-mula ya. Loh, kok. Nah, 3 liter. O2-nya ada 2 liter. Nah, lihat guys di sini. Misal, kalau gue reaksinya yang misal asumsi. Nih, ini kita bicara asumsi. Misal asumsi yang habis oksigen. Berarti ini habis ya, berarti sama. Kan biar 0 gitu. Jadi yang bereaksi 2 liter. Kan ini min. Nah, berarti kalau 1 2 liter di sini kalau 2 berapa? 1 tuh 2 liter. Kalau 2 4 liter. Lihat. Reaksinya tuh 4 liter. Butuhnya 4 liter. Tapi mula-mulanya ada 3 liter. Defisit dong. Rugi dong. Iya nggak sih? Jadinya minus. Ini nggak boleh. Berarti salah dong. Ya. Jadi asumsinya salah yang di awal. Jadi bukan oksigennya yang habis, tapi CO-nya yang habis. Oke, kalau CO-nya yang habis, berarti ini sama-sama 3 liter. Kok ini ada ini? Oke, 3 liter. Berarti 0 kan, habis asumsinya. Berarti oksigennya, lihat, kalau 2, 3, kalau 1, 2 tuh 3. Kalau 1, 2/3. berapa? 3/2 nggak sih? Oke, 3/2. Kenapa kayak gitu, lihat? Ya tinggal kali silang aja sih, twing twing, jadinya kan 2x sama dengan 3x sama dengan 3/2 gitu. Berarti ini tadi 2 liter kan asalnya 3/2. Ya udah, 2 liter kurang 3/2 berapa? Setengah. 2 ya, kurang 3/2. Itu kan samain dulu penyebutnya. Jadi 2 kali 2 4/2. Kenapa jadi 4/2? Biar bisa dikurangin. Kan 4/2 juga hasilnya 2 juga. 4 bagi 2 kan 2 juga gitu. Jadi gak ngubah nilai, aman. Oke, 4/2 dikurangi 3/2 setengah. Benar ya tadi. Oke, jadi sisanya itu setengah liter oksigen. Kebentuk berapa? Ini 3 banding 2. Ini 2. Kan kalau 2 3, berarti kalau 2 3 juga gitu. Ini juga 3. Oke. Ini minus, kenapa? Karena reaksi, ini plus karena produk. Oke. Jadi gini, ini maksudnya apa sih kita gambar yang kayak gini, kayak nggak ada kerjaan banget. Oke, jadi gini, kalian kita tinjaunya di sisa. Jadi kalau kalian misal ada di lab nih, terus kalian ini misal ada di tabung reaksi. Oh, tadi kita masukin 3 liter CO, terus dimasukin lagi 2 liter O. Oh, ternyata nanti bakal ada O yang belum terbentuk sebanyak setengah liter, sama nanti bakal terbentuk produk yang diinginkan ya, yaitu karbon dioksida sebanyak 3 liter gitu. Jadi sisa kayak kita tinjaunya ini ada produk sama ada sisa dari reaksi yang
nggak habis. Tapi CO-nya di sini habis tadi ya. Gitu. Aman nggak? Kebayang nggak? Ini harus ada di imajinasi kalian, guys. Oke, kita lihat. Bayang lah. Oke, mantap. Sekarang lihat, terdapat sisa gas oksigen 0,5 liter. Benar salah? Setengah liter. Apakah iya 0,5 liter? Iya. Ya. Ya, oke, benar ya. Benar. Terbentuk 3 liter gas karbon dioksida. Apa iya? Ini karbon dioksida. Terbentuk 3 liter kah? Yes. Iya, oke. Terdapat 3, liter pada akhir reaksi. Lihat berarti di sisa. Apakah terbentuk 3, liter gas hasil reaksi? Iya atau enggak? Yes or no? Enggak sih. Iya. Kenapa coba? Karena 3 liter di sini kan CO2-nya gas. Terus Ditotalin. O2 di sini gas. Iya, ditotalin. 3 tambah setengah. Karena sama-sama gas. Lihat pertanyaannya. Oh, Ya, gas gitu. Oke, jadi benar. Gas oksigen yang bereaksi 2 kali dari jumlah gas. Ini maksudnya apa? Gas oksigen yang bereaksi 2 kali dari jumlah gas karbon monoksida. Apa iya benar? Ngerti nggak maksudnya apa? Gas oksigen yang bereaksi itu 2 kali dari gas oksigen yang bereaksi itu 2 kali dari CO2. Apa iya? O-nya yang bereaksi berapa? 3/2 liter ya? Iya enggak sih? Ini aku hapus dulu deh. Ini kok ngalangin. Nah, lihat. Di sini 3/2 liter kan yang bereaksi oksigennya. Apa iya? iya. Sama 2 kali 3 liter. Beda kan? Ini 6 liter, ini 3/2 liter. Beda kan? Berarti ini yang salah, guys. Gitu. Oke, coba yang bawah yang E. Jumlah gas karbon dioksida yang bertambah sama dengan jumlah berkurangnya gas oksigen karbon. Apa sih maksudnya jumlah gas karbon dioksida yang bertambah? Berarti jumlah dari CO2 itu bakal sama dengan jumlah berkurangnya gas karbon monoksida. Iya atau benar? Lihat, ini berkurang karbon dioksida sebanyak 3 liter. Bertambah sebanyak 3 liter. Iya, benar ya. Oke? Aman nggak? Coba pahami kata-katanya satu demi satu. Aman ya? Jadi yang jawabannya adalah D gitu. Oke? Nah, nanti kalian bakal mainan aja, mainan hitung-hitungan. Nanti aku kasih nih banyak soalnya. Ya, selamat mengerjakan. Nanti kita bakal bahas. Itu bakal full ya. Nanti makanya kerjain aja. Cicil satu-satu. Nanti bakal di Zoom berikutnya nanti bakal full bahas soal-soal itu. Cepat